Ah, oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ah, Kali ini saya mau menjelaskan sesuatu ya. Ini yang sebetulnya kejadian ini yang minggu lalu mungkin ada cyclist di Jakarta yang menggunakan titi bar pada sepeda road bike. Titi bar pada sepeda road bike dan dipakai di jalanan yang non steril, artinya jalan raya. Ya, mungkin ada yang tanya, loh, kenapa nggak boleh? Jalanan kan milik semua, share the road. Ya memang sih, share the road bagi yang ngerti aja. Ya, apakah budaya masyarakat berkendara di Indonesia itu seperti itu sudah dewasa? Ya, apakah budaya cyclist di Indonesia itu juga sudah dewasa seperti kayak di Jepang begitu, yang di episodenya saya dengan Erik yang terakhir itu terbaru, dimana semua aturan itu jelas, dimana semua jalan-jalanan itu ada bike lane, ya, ada jalur khusus sepeda dan sebagainya. Jalan-jalannya pun aspalnya dibuat memang khusus untuk ban atau ya, sehingga nikmatnya ya itu. Di Indonesia kan enggak, ya, jalanan enggak rata aja dibuat bike lane, sehingga kita selalu di bike lane itu kita malah menginjak lubang-lubang manhole, ya. Sudah manhole ada bolong-bolongannya lagi, bolong-bolongannya itu juga vertikal lagi sesuai dengan arah ban. Nah itu kan butuh waktu lama lah ya untuk budaya bersepeda Indonesia ini bisa menjadi seperti itu, ya. Oke. Nah, ini saya akan memperagakan sebuah drop bar yang dipakai oleh ya road bikers ya. Drop bar ini drop bar. Drop bar. Kemudian dipasang titi bar. Ya, anggap aja ini chopstick ini. Saya dulu pernah punya titi bar, terus saya kasihkan teman saya. Saya kasihkan ke siapa itu? Dwi Ratsongko. Saya kasihkan ke dia karena dia lebih membutuhkan. Oke lah, saya kasih. Mereknya Triti loh. Dan saya belinya ya juga lumayan mahal. Saya kasihkan ke dia. Ya, saya pernah mencobanya, terus habis itu saya tidak lagi mau. Karena saya sudah paham dan saya sudah ngerti. Ngerti apanya? Ngerti resikonya. Oke, baik. Anggap aja ini ya, misalnya sebuah handlebar. Oke, saya jelaskan dulu mengenai handlebar. Ya, mengenai handlebar ini saya ajar. Ya, handlebar yang tersempit dan terlebar umumnya di Indonesia itu yaitu 36 untuk ladies, 38 untuk orang yang size kecil, XXS, dan sampai dengan 42 bahkan 44, ya. Bahkan sampai 46 kalau misalnya mereka ingin touring, ya, touring dengan sepeda dan ingin merasa relax sehingga apanya itu terbuka begitu loh misalnya, ya. Itu. Tapi ingat loh ya, rata-rata adalah 40 cm, rata-rata, jadi hampir 85%, 90% sepeda itu rata-rata handlebarnya itu 38 sampai 40 cm, jarang yang 42. Ya. 40 cm, diingat-ingat dulu, 40 cm. Nah, kalau Anda belajar fisika, ya toh, Anda akan tahu tentang pivot, ya kan? Titik as ini loh.
Katakanlah misalnya titik asnya di sini. Tek, ini handlebar ini 40 cm. Kalau handle stemnya di sini, tek, titik as. 40 cm ini sempit loh. Sehingga apa? Bila Anda kena apa itu? Kena gangguan di sini, tek, handlebar itu langsung akan berputar, ya kan? Loh. Nah, ya. Bayangkan kalau dia miring sekian derajat aja Anda akan terlempar ke samping, ke paving, ya kan? Kalau ke kiri, karena kita kan setirnya kanan ya. Kalau Anda kegoyang misalnya Anda sedang enak naik road bike ini, kesenggol Gojek misalnya. Oh, saya enggak nuduh Gojek gitu, enggak. Kesenggol siapapun misalnya, kesenggol teman Anda. Deng, Anda akan oleng ke kiri. Kalau refleks Anda kurang cepat ke kiri, deng, Anda akan natap ke paving. Telosor. Itu kalau Anda jalanan di kota, di perkotaan ya. Oke. Kalau misalnya Anda tersenggol di sisi kiri, deng, Anda akan cenderung ke kanan, deng, disantap sama sepeda motor dari sini, duor. Itulah bahayanya drop bar sempit-sempit. Tapi justru yang sempit itu memang untuk fittingnya ladies. Makanya ladies banyak korban di jalanan. Pertama, mereka bersepedanya belum lama. Kedua, mereka juga adalah orang-orang yang misalnya tidak belajar langsung bisa naik road bike. Saya mengalami begitu. Bahkan waktu pandemi itu saya punya murid-murid ladies juga jatuh itu tanpa sebab loh. Karena apa? Handling ini sulit ini. Ya, apalagi kalau harus tangan satu. Waduh, tambah sulit. Tambah body Anda harus benar-benar balance. Ya. Kan ada video-video itu konyol. Masa nanjak sudah tangannya dilepas, ya jatuh. Beda kalau itu flat bar yang 70 cm, yang nggak apa-apa disenggol titik, deng, itu derajatnya hanya sedikit. Aman, disenggol kiri, deng, aman, derajatnya hanya oleng sedikit. Tapi kalau ini deng, banyak, derajatnya banyak. Paham? Dari situ sudah bahaya. Road bike dengan drop bar ini sudah mengharuskan Anda handling bagus. Kok ditambah tanduk, bukan tanduk ya. Tanduk itu namanya bar end untuk flat bar. Kok ditambahi ini? Sebentar, saya akan ambil selotip. Saya selotip. Oke, saya selotip. Maaf, ini demo sederhana untuk penjelasan bahayanya drop bar yang diberi TT bar. Bahaya. Nah, berarti kalau Anda megang di sini, bukankah tambah sempit lagi pivotnya, ya kan? Ya, pivotnya tambah sempit. Sempit. Nah, bahayanya itu apa kalau misalnya Anda kalau di sini, Anda goyang dikit aja itu derajatnya banyak. Anda belok sedikit aja loh, itu derajatnya banyak. Sedikit. Ya, prinsip fisika nih. Saya tidak perlu goyang banyak. Kalau MTB kan goyangnya harus banyak. Nah, baru Anda belok, ya kan? Ini loh. Karena ini semakin sempit ke pivotnya sehingga digoyangkan dikit aja. Loh, derajatnya itu sudah banyak, padahal sedikit loh. Loh. Nah, berarti kan Anda tahu logikanya apa. Nantinya di mana? Nantinya kalau misalnya di jalanan,
di jalanan yang umum. Anda pakai begini, nggak taunya Anda bukan kesenggol, bukan. Jangankan kesenggol kiri kanan. Pada waktu Anda enak-enak gini, ada jalanan nggak rata, Anda nginjak kerikil misalnya, jedung. Ya, gedek. Anda ternyata goyang, bukan sedikit, banyak, telosor. Bisa menjamin bahwa aspalnya selalu rata dan halus? Bisa menjamin? Ya. Apalagi? Belum lagi kalau misalnya Anda dalam posisi gini, tidak mungkin mata Anda gini. Nah, ini apa ini? Leher Anda ya capek. Mata Anda pasti ke bawah. Lah mata Anda ke bawah. Begitu Anda tahu tiba-tiba, lu ada orang, Anda harus ganti tangan ke sini untuk ngerem. Telat sedikit, dor, nubruk. Ya, ingat, road bike bukan dan tidak sama dengan TT bike. Kalau TT bike Anda masih bisa pegang di sini dan ada remnya di sini, masih bisa. Jadi langsung direm. Tapi itu pun kalau misalnya Anda lagi sepeda TT-an di jalanan, pastikan juga jalanannya steril, atau kalau enggak sepi banget. Yaitu pagi-pagi sekali, misalnya jam 4 gitu. Ya jam 5:30 sudah selesai. Pastikan Anda pulang sudah aja. Jangan diterusin. Sekarang paham kan betapa bahayanya. Beberapa saat yang lalu saya pernah di WA. Kok itu apa itu? Kok kelihatannya asik ya pakai titibaran? Langsung saya jawab, jangan. Kalau tidak mau celaka, jangan. Percuma. Manfaatnya juga tidak ada. Dan kalau Anda sering di jalanan, bahaya. Apalagi Anda sudah kepala 5. Jangan cari perkara dah. Jangan. Ya. Nih, saya bela-belain untuk beri demo yang sederhana dengan chopstick pivot. Ya. Sudah tahu kan sekarang penjelasannya? Kalaupun misalnya Anda di TT bar sudah terpasang, nggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Jangan. Kecuali Anda benar-benar paham jalanan tersebut. Kalaupun Anda paham, itu pun resiko, karena siapa tahu nanti ada orang di depan atau di belakang Anda, kita nggak tahu. Ya. Hanya dipakai pada jalanan steril. Pembalap-pembalap seperti Pogacar dan lain-lainnya, kalau mereka pakai TT, sepeda TT itu loh, jalannya hanya di steril kok. Kosong. Jadi tidak ada orang yang nubruk Anda, kecuali Anda sendiri yang nubruk, yaitu kesalahan Anda sendiri. Begitu. Oke? Jadi pastikan jangan sekali-sekali pasang titibar ke road bike Anda. Kalau misalnya Anda rutin latihannya peletonan di jalan raya. Ya, pastikan jalan raya itu milik Anda. Sehingga tidak ada orang yang make privat istilahnya. Jalan raya pribadi yang nggak apa-apa. Ya, titibar bagus kalau Anda mau pakai seperti yang runway-nya aeroplane yang lurus saja sepanjang 5 km. Silakan. Kalau di jalan raya atau di jalanan apapun deh, percuma, not worth it. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada kecepatan yang selisih cuma sekian kph. Oke, sekian aja. Terima kasih.